Hai, ganteng, cantik, kita mengirimkan pelukan jauh buat kalian. Membayangkan aja sangat sulit. Tapi, ingatlah kamu sudah berusaha dan memberikan segalanya, kamu sudah cukup saudaraku. Let it go, untuk masa-masa indah yang singkat. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Salah satu pikiran yang sering mengganggu pikiran kita adalah pertanyaan, apakah aku bakal nemu cinta sejati dalam hidupku? Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah pertanyaan, apakah aku baru aja kehilangan cinta sejatiku? Saat kita menemukan seseorang yang kita cintai, kita rela berkorban banyak demi hubungan itu. Tapi terkadang, kita bisa merasa kehilangan saat hubungan itu terancam atau berakhir. Pernah kepikiran bahwa penting banget melihat hubungan kita dengan lensa yang kuat dan kokoh, bukan rapuh. Jadi guys, ketika seseorang bilang mereka mau pergi, mau ninggalin semuanya yang udah mereka bangun, ada dua hal yang harus kita pikirkan. Sebelum masuk lebih jauh untuk pembahasan kali ini, kita mau ngingatin kalau nggak kuat siapin tisu ya. Jujur, pas buat materi ini tuh, rasanya udah nggak kuat. So guys, kita mulai aja ya. Jadi, pertama-tama, ada kemungkinan mereka pergi karena nggak kuat hadapi situasi susah dalam hubungan. Mungkin lagi ada pertengkaran, beda pendapat, tapi bukan berarti langsung berakhir kan? Kalau mereka ninggalin sesuatu yang bisa diperbaiki, mungkin emang mereka bukan tipe yang suka hadapi masalah berat bersama-sama. Itu penting banget buat dipikirin sekarang. Menurutku, lebih baik mereka pergi sekarang daripada nanti kalau nggak ada tempat buat balik lagi. Mungkin ini bisa jadi kekuatan buat kamu, karena bisa jadi pelajaran berharga buat masa depan. Kamu nggak mau kan mereka ninggalin kamu 5 tahun ke depan cuma gara-gara satu masalah kali ini? Tahun ini mungkin jadi berkah buat banyak hubungan karena ngebuka sisi-sisi yang nggak kelihatan sebelumnya. Jadi, kalau ada pasangan yang putus tahun ini, mungkin itu waktu yang tepat daripada nunggu lama. Alasan lain seseorang mungkin pergi adalah karena mereka merasa kebutuhan mereka nggak terpenuhi sama kamu, yang mungkin belum diungkapkan dengan jelas. Mungkin ada ribut sebelumnya yang meledak jadi besar dan akhirnya jadi alasan buat mereka mau pergi. Tapi kadang, orang udah merasa nggak nyaman sejak lama dan ributannya cuma jadi alasan terakhir buat mereka. Ini pasti bikin sakit hati. Tapi pertanyaannya sekarang, udah kita lakuin yang terbaik belum? Kalau iya, kenapa harus dipaksain buat nerusin hubungan sama orang yang gak bisa ngerasa puas dengan apa yang udah kita kasih, bahkan pas lagi puncaknya kebahagiaan kita? Hubungan bukan ajang lomba atau pertandingan, kan? Jadi, kadang kita gak perlu berjuang setiap hari buat ngejaga sesuatu yang mungkin udah gak bisa dijaga lagi. Penting juga buat ngerasain keharmonisan, bukan jadi korban perasaan yang semakin lama bikin kita lupa sama diri kita sendiri. Saat kita ngomongin ini, mungkin ada bagian dalam diri kita yang bilang, tapi aku bisa lebih baik, aku udah buat kesalahan. Ada momen-momen di mana aku agak kacau. Bisa jadi cemburu berlebihan, terlalu needy, atau terlalu sering nanyain. Atau malah terlalu sulit buat orang itu. Ini kayak filosofi rumit yang susah dijelasin dalam video singkat, tapi gue yakin, kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita punya bayangan ideal tentang diri kita yang bisa bikin segala sesuatu jadi lebih baik. Bikin kita mikir, kok gue bisa ngelakuin gitu, seharusnya gue bisa begini. Tapi mungkin apa yang udah kita lakuin waktu itu, dengan kondisi kita waktu itu emang yang terbaik yang bisa kita kasih. Mungkin saat itu emang yang terbaik yang bisa kita lakuin dengan semua yang kita hadapin. Dan itu oke kok. Bukan berarti yang terbaik hari ini pasti bakal jadi yang terbaik besok atau 5 tahun lagi. Kadang kita udah ngelakuin yang terbaik, meski rasanya itu gagal. Itu manusiawi banget. Jadi, ingat ya, saat kita terlalu keras pada diri sendiri atas apa yang udah kita lakuin atau bilang, itu cuman gambaran di kepala aja tentang apa yang seharusnya kita lakuin. Iya, kita bisa berkembang dari setiap pengalaman di hubungan kita.
Kita bisa bawa kebijaksanaan dari hubungan sebelumnya ke hubungan berikutnya. Tapi, yang perlu diingat, hubungan yang kuat itu bukan sesuatu yang rapuh. Guys, gue ulang lagi. Hubungan yang kuat itu bukan sesuatu yang rapuh. Sekali lagi, hubungan yang kuat itu bukan sesuatu yang rapuh. Buat sobat kece pikong yang lagi ngalamin, gue cuman mau bilang, jangan lupa senyum hari ini. Ketika kamu mengerti sama kalimat, hubungan yang kuat itu bukan sesuatu yang rapuh, kamu tidak akan merasakan sakit lagi. Hai, ganteng, cantik, kita mengirimkan pelukan jauh buat kalian. Membayangkan aja sangat sulit. Tapi, ingatlah kamu sudah berusaha dan memberikan segalanya, kamu sudah cukup saudaraku. Let it go, untuk masa-masa indah yang singkat. Let it go, jangan biarkan diri kita terkunci dalam penjara masa lalu. Jangan biarkan diri kita terbenam dalam kegelapan yang disebabkan oleh peristiwa yang sudah lewat. Jika kita benar-benar ingin melangkah maju, kita harus melepaskan beban yang begitu berat dari pundak kita. Let it go. Kita tidak akan pernah mengizinkan pencuri masuk ke rumah kita dan tinggal tanpa membayar sewa. Jadi mengapa kita membiarkan pikiran-pikiran yang mencuri kebahagiaan kita masuk dan tinggal dalam pikiran kita? Mari kita katakan, let it go. Jika ada konfrontasi, let it go. Jangan biarkan itu menghuni pikiran kita dan mencuri kebahagiaan dari sisa hari kita. Jika seseorang melakukan kesalahan pada kita, biarkanlah pergi. Mereka akan merusak lebih banyak hidup kita jika kita membiarkan mereka merajalela dalam pikiran kita seperti virus yang hanya akan mempengaruhi kualitas hidup kita di bidang lainnya. Balas dendam terbaik adalah dengan melangkah maju dan melepaskan. Let it go. Tunjukkan bahwa ego kita cukup kuat untuk melepaskan. Tunjukkan bahwa kita cukup kuat untuk menikmati hidup kita sepenuhnya, terlepas dari apa yang terjadi atau siapa yang tidak berbuat benar terhadap kita. Jangan biarkan masa lalu merusak masa depan kita. Fokuslah pada yang baik. Mereka yang menjalani kehidupan yang luar biasa bukan karena keberuntungan. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, mereka segera melangkah maju dan fokus pada hal positif berikutnya. Jangan meratapi masa lalu. Fokuslah pada masa depan. Jangan biarkan masa lalu merusak masa depan kita. Pahami fakta penting ini. Kita adalah yang paling menderita ketika kita terus memendam dendam. Ketika kita melepaskannya, kita yang memenangkan pertarungan. Saya tahu di mana saya ingin hidup. Bagaimana dengan Anda?